Topik ke-7 dari seri Pria Tangguh, kepemimpinan. Kita hanya berhak memimpin sampai pada batas kita bersedia melayani. Selamat mendengarkan. Shalom saudara. Kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada saudara. Suatu hari di Amerika Serikat, ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu saudara. Ada sekelompok tentara yang sedang terjebak masuk ke dalam sebuah tempat yang berlumpur. Gerobak mereka terperosok dan tidak dapat berjalan lagi. Kemudian kapten dari regu ini menyuruh anak buahnya mendorong kereta itu. Dan mereka mendorong begitu susah, tidak bisa berjalan. Kemudian sang kapten terus memberikan perintah. Tiba-tiba ada seorang berkuda, dan dia juga adalah tentara. Maka kemudian dia turun, dan dia tidak banyak berbicara saudara. Pribadi ini kemudian ikut mendorong kereta itu saudaraku, karena bantuannya. Maka kereta itu pun keluarlah saudaraku dari lumpur tempat jebakan itu. Kemudian semua orang termasuk kapten ini bertanya, "Bapak, siapakah Bapak?" Maka dia memperkenalkan diri, "Saya adalah Washington DC." Saudaraku, mereka menjadi pucat pasi. Karena itu ternyata saudara tahu Washington DC adalah akhirnya menjadi presiden dari Amerika Serikat saudaraku yang pertama. Dan dia jenderal terbesar saudaraku. Tetapi saudaraku, dia rela turun melakukan pelayanan saudaraku, menolong, menjadi hamba. Itu sebabnya saudaraku, dia dihormati sebagai pemimpin yang luar biasa saudara. Saudara, ingatlah prinsip ini. Kalau kita ingin menjadi pria yang tangguh, ingat, kita hanya layak atau berhak memimpin sampai pada batas kita bersedia melayani saudara. Saudaraku, mengapa banyak pria tidak dapat bertumbuh dalam kepemimpinan? Karena mereka tidak mau melayani saudara. Ingat Yesus, ketika dia datang ke dunia ini, dia tidak langsung dianggap sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan saudara? Dia turba dulu saudara, turun ke bawah. Dia menjadi imam. Hanya dengan dia menjadi imam saudara, menjadi serupa dengan kita, melayani kita, merasakan apa yang kita rasakan, maka dia bisa menjadi nabi. Ketika dia bisa menjadi nabi, kemudian saudaraku, dia mati di kayu salib. Kembali saudaraku, dia merendahkan dirinya. Betapa rendahnya, begitu hina, sampai dia saudaraku menurunkan derajatnya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, turun menjadi saudaraku manusia serupa dengan kita. Tapi bukan hanya manusia biasa saja, tapi menjadi hamba, menjadi dulos, menjadi kacung. Kalau jadi hamba saja saudaraku belum apa-apa, tapi hamba yang mati saudaraku, turun ke dunia yang paling dalam saudaraku, turun ke neraka saudaraku. Mengerikan sekali. Ketika dia melakukan ini, apa yang terjadi saudara? Maka Allah membangkitkan dia, sehingga saudaraku, dia menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan kita pria? Maukah kita dihargai di rumah kita saudaraku? Maukah kita dianggap pemimpin oleh anak, istri, dan oleh orang-orang di kantor, di gereja? Mari kita melayani saudaraku. Saudaraku, layanilah. Pelayanan itu penting sekali saudaraku. Pelayanan itu bukan acara saudaraku. Pelayanan itu bukan profesi saudaraku.
pelayanan itu adalah sikap hati. Kalau pelayanan itu telah menjadi sikap hati, dia akan ada di sana 24 jam. Tetapi kalau pelayanan itu hanya profesi, maka dia hanya ada pada jam-jam praktek, saudaraku. Saudaraku, ada pria yang kalau di luar jam praktek dia bilang sorry, tunggu nanti jam praktek baru saya melayani. Pelayanan hanya jadi profesi, saudaraku. Saudaraku, ada suster-suster yang kalau di luar jam praktek dia nggak peduli, saudaraku, pasiennya mau sakit kayak gimana, karena dia hanya profesi, suster profesi. Tetapi ada suster yang betul-betul sikap hatinya adalah seorang perawat, saudara. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya sikap hati melayani keluarga saudara? Sikap hati melayani orang-orang yang saudara pimpin. Itulah yang mengakibatkan saudara akan berotoritas, akan mempunyai otoritas kepemimpinan yang kuat. Napoleon Bonaparte, saudaraku, begitu dihargai, disayangi oleh semua serdadu-serdadunya. Mengapa, saudaraku? Karena dia selalu bertanya, apa kabar kamu? Dan dia hafal nama-nama sampai ratusan bahkan ribuan orang di bawahnya, saudaraku. Dia hafal nama-nama mereka. Saudaraku, dia concern, dia melayani. Itu sebabnya, saudaraku, dia terkenal sebagai salah seorang jenderal terbesar yang dihormati oleh serdadu-serdadunya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita melayani dengan hati? Ketika kita melayani, saudara, kita akan punya otoritas. Satu kali, saudara, saya pergi ke Bangladesh. Dan saudaraku, di Bangladesh itu biasanya kalau kita masuk ke dalam gedung ibadah, kita mencopot sepatu atau sendal. Karena, saudaraku, tempatnya itu adalah tempat di mana orang duduk di atas lantai, jadi supaya tidak kotor. Saudaraku, tapi apa mau dikata? Ya, saya tidak terlalu biasa, saudaraku, melakukan ini. Pertama kali saya masuk, saudaraku, saya membuka sendal dan sepatu. Tapi kemudian saya pergi ke WC untuk buang air kecil. Waktu kembalinya, karena sudah terbiasa, kita biasa masuk ruangan pakai sepatu, jadi saya masuk pakai sepatu, saudaraku. Saya lupa. Kemudian tibalah waktunya khotbah, saudaraku. Ketika khotbah, apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba di tengah khotbah saya lupa saya pakai sepatu, saudara. Tiba-tiba ada seorang dari majelisnya berdiri dan dia mulai berbicara dalam bahasa Bengali. Dan saya tidak tahu itu, tapi saya bisa tangkap dari emosinya, dari mimik wajahnya. Dia marah sekali dan dia mulai berkata dalam bahasa Bengali. Dan saya kira-kira bisa menafsirkan, dan saya dengar dari orang kemudian memang dia berbicara begitu, saudara. Dia marah, dia berkata, kenapa pendeta ini tidak tahu diri pakai sepatu? Waduh, saudara-saudara, saya jadi panas. Saya benar-benar, saudaraku, naik darah. Di hati saya waktu itu, saudaraku, saya begitu marah. Saya dalam hati begini, kurang ajar. Saya datang ke Bangladesh saja udah bagus. Saya datang pakai biaya sendiri. Kamu nggak tahu, saya datang ini 50 juta sama rombongan. Udah itu datang ke desa kamu yang di map aja nggak ada kok. Saudaraku, saya begitu marah. Saya pikir ini orang nggak tahu diri. Udah bagus kita mau datang jauh-jauh dari Indonesia. Aduh, saudara, saya panas sekali. Kemudian, saudaraku, saya rasanya udah mau semprot aja. Ya, kira-kira, saudaraku, saya berkata demikian dalam hati saya. Ya, saya berkata demikian. Kamu nggak tahu saya siapa? Emangnya saya kacung? Tiba-tiba, saudaraku, ada suara yang bilang begini, memang benar kamu kacung. Saudaraku, saya kaget, saudaraku. Ternyata itu suara Roh Kudus yang lembut di hati saya, saudaraku. Saya sadar, iya benar, saya memang kacung. Saya hambanya Tuhan. Saudaraku, kemudian apa yang terjadi, saudara? Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Kemudian saya melihat orang itu, saya minta maaf. Saya bilang, Pak, saya minta maaf kalau saya lupa. Saya minta maaf sama jemaat. Rupanya Tuhan baik, saudaraku. Tuhan mau lakukan sesuatu. Contoh permintaan maaf saya karena saya merendahkan hati itu, saudara, itu menjadi contoh waktu kita melakukan perjamuan kudus. Rupanya sebelum perjamuan kudus, saudaraku, saya mau ajarkan mereka harus minta maaf sebelumnya.
makan perjamuan kudus. Itu jadi contoh soal yang luar biasa. Dan ketika itu mereka semua saling minta maaf. Mereka merendahkan hati, saudaraku. Bahkan ada satu dengan yang lain saling menghampiri dan mulai mengaku dosanya. Dan ada dua pendeta di situ yang sudah 3 tahun tidak pernah berbicara, saudaraku. Ketika melihat kejadian itu, kedua pendeta ini mulai mendekati satu dengan yang lain. Dan untuk pertama kali mereka dipulihkan, saudaraku. Untuk pertama kali mereka saling mengampuni dan gereja itu dipulihkan. Saudara yang kekasih, kalau saja saya tidak melayani, tidak punya hati hamba, pasti saya gagal waktu itu, saudara. Saya hancur dan kata-kata saya tidak akan pernah masuk ke hati mereka. Saudaraku, marilah kita jadi pemimpin yang berhati hamba. Ingat, sama-sama kita hafalkan ini, saudara. Kita hanya berhak memimpin sampai pada batas kita bersedia melayani. Tuhan memberkati saudara. Berikut ini adalah kesaksian dari peserta pemuridan pria yang begitu diberkati lewat topik yang baru saja kita dengar bersama-sama. Salam para pendengar, saya seorang pemimpin usaha dan ayah dari 2 orang anak yang usia perkawinan kami dalam tahun ini mencapai 15 tahun. Pada kesempatan ini saya ingin bersaksi kepada pendengar bahwa usia 15 tahun perkawinan kami tidak berjalan dengan mulus, dengan baik, tapi sebagian waktu kami lebih banyak diwarnai oleh konflik, perselisihan, dan keributan. Hal ini disebabkan karena kami masuk dalam pernikahan sudah tidak kudus. Baik saya secara pribadi, pada masa remaja saya sudah diwarnai dengan dosa seksual, saya terlibat dalam onani, dan pada masa dewasa waktu mahasiswa saya sudah terlibat dari perselingkuhan dan kehidupan seks bebas. Hal ini yang membuat saya tidak kudus di dalam rumah tangga, dan pada waktu masa pacaran pun saya sudah pacaran tidak kudus. Hampir kami bersetubuh sebelum menikah, dan ini semua tidak kami selesaikan, tidak kami bereskan pada waktu masuk dalam pernikahan, sehingga hal ini membuat kami sering konflik, sering berselisih, dan bahkan sering kami mau menghentikan rumah tangga kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang menghendaki adanya perkawinan, sehingga kami percaya bahwa pasti ada jalan keluar untuk semuanya ini. Kami berupaya untuk mau keluar dari konflik ini. Kami berupaya untuk ikut dalam berbagai pelayanan gereja. Kami terlibat sebagai pelayan minggu maupun ikut dalam kepengurusan maupun kepanitiaan gereja. Saya berpikir bahwa dengan melakukan itu kita bisa memberikan korban untuk Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ternyata semuanya itu tidak menghasilkan perubahan. Saya mencoba bahwa mungkin ini uang yang jadi kunci, untuk itu saya berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Namun uang itu juga tidak memberi jawaban, bahkan itu menjadi sumber konflik di dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan di dalam semua konflik ini saya berkata bahwa istri saya yang salah, istri saya yang harus berubah. Dia nggak mau patuh, dia nggak mau tunduk pada saya. Dan pada akhirnya bulan Oktober tahun 2002 saya ditawari untuk mengikuti men's camp. Pada waktu di men's camp saya diajarkan bahwa keterbukaan adalah kunci dari pemulihan. Dan ternyata melalui sesi-sesi yang kami dapatkan, kami ditantang untuk harus mengakui setiap dosa kami, dan saya belajar untuk mengakui. Saya buka semua dosa-dosa, dan begitu pulang saya juga mengakui di hadapan istri bahwa saya ini ternyata seorang suami yang egois, saya suami yang diktator, saya suami yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan istri dan anak-anak, tidak mengasihi mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam pekerjaan saya juga, saya minta maaf kepada staf-staf saya mengampuni juga mereka kalau selama ini mereka melakukan juga kesalahan bagi saya. Saya melihat perubahan itu sangat nyata, dan saya mulai mengambil tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai seorang pemimpin
kita ditantang bahwa kita hanya dapat memimpin sejauh kita dapat melayani. Untuk itu semua orang yang ada di sekitar saya, baik itu istri, anak-anak saya menempatkan mereka bahwa saya harus melayani mereka. Untuk itu kami mendirikan mesbah dalam rumah tangga. Saya membuka telinga untuk mendengar setiap kebutuhan mereka. Saya berdoa untuk mereka dan saya melayani mereka untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Relasi-relasi kami, rekanan kami pun kami menempatkan mereka sebagai orang-orang yang harus kami layani, sehingga usaha kami lebih baik dan kami lebih dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Dan itu membuat mereka sangat respect terhadap saya. Dan saya pun kalau biasa pulang kantor mencari anak-anak lebih dulu. Kalau sekarang saya pulang, saya mencari istri lebih dulu. Kalau saya mau mencium mengasihi istri saya mencium mengasihi istri saya di depan anak-anak. Jadi saya betul-betul mau merubah bahwa kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Itu yang bisa kita wariskan kepada mereka. Itulah kesaksian saya, dan saya mengatakan kepada setiap pendengar bahwa siapapun Anda, kalau Anda mungkin punya masalah rumah tangga lebih dari saya, maka saya katakan bahwa tidak ada kata perceraian, yang ada adalah kata pemulihan. Untuk itu mari kita jangan menyalahkan orang lain. Perubahan harus dimulai dari kita, perubahan dimulai dari seorang pemimpin. Dan kalau pemimpin berubah, maka seluruh bawahan, seluruh apa yang dipimpin menjadi berubah. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.